Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang tidak mau menjawab. Kelihatan apa enggak? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait wa Sahibul Majlis Al-Habib Muhammad Nuh bin Idris Al-Hashimi, insyaallah Al-Bahasin, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau tetap istiqamah di dalam menuntun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah, juga disertakan keluarganya dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Habib Nafil Asgaf Wal-Habib Muhammad bin Husain bin Rajab Al-Habsi, juga para habaib yang lainnya, para guru, para asatid, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan lantunan-lantunan qasidah. Biasanya kalau di daerah Jawa itu kebanyakan hadrohnya yang cepat, yang kencang, yang Habib Syekh biasanya. Tapi kalau di sini yang lambat. Ini menandakan dalam sangat sekali khusyuk menghayati kalam-kalamnya, yaitu pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, menyentuh langsung di dalam hati. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Memang kebanyakan kalau di daerah Kalimantan kayak begini Habibnya. Masya Allah, ini luar biasa. Tiap negara, tiap kota, tiap desa berbeda-beda. Yang penting tetap satu, yaitu menegakkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'aliyya salatan." Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat nanti di akhir kiamat yaitu adalah orang yang selalu lisannya membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Bukan orang yang pangkatnya tinggi, enggak. Nanti ketika di kiamat itu, di hari kiamat, jabatan pangkatan yang tinggi-tinggi, yang Masya Allah, Presiden, MPR, DPR, itu dicopot sama mereka. Gak ada manfaatnya. Yang manfaat hanyalah ketika dia di dunia apa yang dia amalkan. Kalau di dunia dia suka korupsi, ya nanti di sana disidang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia dia suka menggunjing, dia suka menggibah, ya nanti di sana juga disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika lisannya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, lisannya mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti di akhirat akan gampang. Jembatan Shiratal Mustaqim itu kalau kita lihat nanti di kiamat itu kurang lebih seperti sehelai rambut. Kita bayangkan
Kalau jembatan kayu aja kita lewat sudah gemeteran ya. Wah ini kalau jatuh sudah kirim salam, besok sudah pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sehelai rambut, sudah gitu tajamnya melebihi pedang yang sangat tajam berkali-kali lipat. Kalau kita bisa lolos dari situ alhamdulillah, kalau enggak kasihan deh lo. Masuk di dalam neraka. Akan tetapi jika di dunia dia selalu mudah mengingat Nabi Muhammad seperti kumpulan, seperti majelis seperti ini, yang mana di situ dibacakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, juga maulidnya yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Insya Allah nanti di hari kiamat kita akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ini biasanya kalau melihat tukang kamera, biasanya tukang kameranya itu biasanya mudar mandir ke sini. Di daerah sini masya Allah kameranya ikut berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, ikut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru saya lihat, baru pertama kali saya melihat kayak begini, melihat banyak foto para habaib, para kiai, para guru. Ini masya Allah menunjukkan bahwa negara, bahwa penduduk Johor. Kalau saya melihat dari jauh kayak Johor, Malaysia. Insya Allah saya yakin penduduk warga Johor ini penduduk yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, penduduk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penduduk yang sangat cinta kepada ahlul bait, para guru, para asatid. Insya Allah di dalam warga Johor ini diturunkan rahmatnya Allah karena perkumpulan seperti ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ada dikisahkan seorang ini dia adalah orang yang hobinya ngutang. Ini biasanya orang yang di warung-warung ini pegel gitu ya. Kemarin udah ngutang, sekarang ngutang lagi nih. Apa ini? Gimana ini? Ini orang ini hobinya ngutang. Utangnya ini kurang lebih 500 dinar. 500 dinar ini kalau kita jumlahkan mungkin bermiliaran. Utangnya nggak nanggung-nanggung, miliaran. Kalau kita punya diutangi miliaran, oh udah. Ayo panggil polisi, panggil ini. Ini orang ini utang 500 dinar. Gak lama kemudian yang tukang utangin itu minta, ayo utang kamu lunasi. Kamu sudah berbulan-bulan gak mau bayar. Akhirnya dia datang di salah satu pedagang yang mengatakan, tolong bantu saya kepingin utang sama sampean 500 dinar. Saya ingin melunasi semua utang saya. Oh ya, ini saya kasih. Tapi kapan kamu mau bayar? Nanti insya Allah kalau saya dapat rezeki saya akan kasih. Gak lama kemudian uang yang 500 dinar itu dikasihkan kepada orang yang punya hutang, diberikan semuanya sampai habis. Tapi utangnya tetap apa enggak? Tetap 500 dinar sama orang yang punya pedagang tadi. Selesai itu waktu tiba utang, orang pedagang itu tanya, ayo mana utang kamu 500 dinar? Waduh, saya nggak punya uang. Uang saya sudah habis. Akhirnya pedagang ini datang kepada Qadhi, mengatakan, ya Qadhi itu kalau diibaratkan seperti ini seperti mahkamah. Bilang, ya Qadhi, dia punya utang 500 dinar, akan tetapi dia tidak bisa melunasi hutangnya. Ditanya sama Qadhi, benar kamu punya utang 500 dinar dan kamu tidak bisa melunasi? Iya benar Qadhi. Kalau begitu, kamu sekarang saya penjara. Zaman dahulu itu dalam hukum Islam, kalau dia tidak bisa membayar hutang, maka akan dipenjara. Kalau sekarang enggak, punya utang, monggo, silakan, nggak usah bayar, selesai hutangnya. Yang penting mahkamahnya dikasih uang beres. Itu zaman sekarang. Benar apa enggak? Nyata ini. Zaman dahulu enggak, dipenjarakan, udah masuk penjara dia. Ketika dipenjara, sebelum dipenjara, orang ini mengatakan, ya Qadhi, aku ini punya anak istri di rumah. Aku ini punya anak istri di rumah. Tolong izinkan saya untuk pulang dahulu. Oh, kalau begitu, apa jaminan kamu?
Apa yang membuat kamu yakin sehingga kamu bisa datang ke sini lagi? Dia bilang, jaminanku adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya saya tidak kembali lagi, fa'lam annani lastu min ummati Muhammad. Kalau seandainya aku tidak kembali lagi, sesungguhnya aku tidak akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mendengar perkataan seperti ini, qadhinya ini juga ada rasa cinta bagi Muhammad. Mengatakan, ini orang luar biasa. Kuatnya kepada cintanya kepada Muhammad luar biasa. Dia mengatakan qadhi, ya udah kamu pulang aja nggak apa-apa. Kamu pulang. Setelah itu kamu kalau sudah selesai kamu kembali lagi. Gak lama kemudian dia pulang menemui istrinya, anaknya. Dia ceritakan semua kejadiannya. Apa yang membuat kamu bisa ke sini, katanya istrinya. Aku bilang jaminanku adalah Nabi Muhammad. Setelah itu aku akan kembali lagi. Sebelum kembali lagi, orang ini dia ini hobinya sholawat. Kalau kita hobinya apa? Hah? Buka HP, gibah, menggunjing. Ini enggak orang ini. Hobinya apa? Sholawat. Setiap hari sholawat. Setelah sholawat, gak lama kemudian orang ini tidur kecapean. Di dalam tidurnya dia bilang dia bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad mengatakan, "Hai umatku, apa yang kamu keluhkan?" Mengatakan, "Ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad, aku mempunyai hutang 500 dinar dan aku tidak bisa membayarkan lagi." Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, "Kamu bilang kepada qadhi, kamu bilang kepada mahkamah, katakan bahwa suruh melunasi hutangmu. Kalau dia tidak percaya yang mengatakan itu adalah aku, katakan bahwa aku mempunyai 2 alamat. Yang pertama, dia setiap malam, qadhinya itu setiap malam selalu berselawat kepada Muhammad 1000 setiap malamnya. Dan alamat yang kedua, tanda yang kedua, bahwa di malam ini dia keliru dalam berselawat kepadaku." Kalau dia katakan. Akhirnya selesai mimpi, dia pergi menuju qadhi, datang kepada qadhi. "Ya qadhi, semalam aku bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya katanya, kamu wahai qadhi disuruh untuk melunasi hutangku." Enak banget kata qadhi. "Lo yang punya hutang, gue yang melunasi. Siapa lo?" Katanya qadhi ini. "Apa yang membuat kamu bisa mengatakan seperti begitu?" Katanya ini orang, "Semalam aku mimpi kepada Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, jikalau kamu tidak percaya wahai qadhi, katakan kepada qadhi bahwa kamu wahai qadhi setiap malam selalu berselawat kepada Muhammad 1000. Dan yang kedua, di malam ini kamu salah di dalam hitungannya. Dan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, aku yang menyempurnakan sholawat kamu." Mendengar perkataan ini, qadhinya pun menangis, terharu. Akhirnya qadhi ini mengambil uang 500 dinar dari Baitul Mal, dari uang kas, dikasihkan kepada orang ini. "Nih $500, 500 dinar kamu bagikan kepada orang yang punya hutang. Dan ini uang 2.500 dinar dari uangku sendiri buat kamu. Karena Nabi telah titip salam kepadaku berkat kamu." Jadi berapa uangnya sekarang? 2.500 dinar plus 500 dinar. Akhirnya orang ini datang kepada orang yang pedagang tadi sambil mengatakan, "Nih 500 dinar," katanya. Orang yang pedagang ini mengatakan, "Udah gak usah kamu bayar, saya lunasi sudah." "Loh kenapa begitu?" Kalau model-model begini enak apa enggak ini? Utang banyak setelah itu dilunasi. Ada nggak kayak gini? Kalau ada mau saya ikut daftar. Akhirnya orang ini mengatakan, "Sudah kamu nggak usah membayar, sudah saya lunasi." "Kok bisa begitu?" "Iya, semalam aku mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad, kalau kamu tidak mau memaafkan, kalau kamu tidak mau melunasi hutangnya orang tersebut, maka aku tidak akan memberikan syafaat kamu di hari kiamat." Akhirnya saya takut.
Kalau saya tidak mendapatkan syafaat, siapa lagi yang akan menolong aku di hari kiamat? Akhirnya sudah 500 dinar kalau saya ikhlaskan, dan ini 500 dinar buat kamu. Dan uangnya menjadi berapa? 4.000 dinar. Yang aslinya hutang 500 dinar menjadi 4.000 dinar. Dan ini berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kita kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjamin di dalam hidup kita. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kita benci kepada Muhammad, jangan berharap. Di dunia kita sudah susah, apalagi nanti di akhirat. Dan insya Allah perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW, perkumpulan yang sangat penuh barakah. Dan insya Allah teman-teman kita, saudara kita, sanak famili kita yang lagi sakit, yang lagi kesusahan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lagi susah, diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita terhindar dari pergaulan yang sangat luar biasa di dunia ini, dan insya Allah tidak hanya di dunia, namun di akhirat kita akan jumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga ini sedikit yang bisa saya sampaikan, karena sekarang yang ceramah 3. Kalau saya 1 jam, wah bisa jam 1 nih. Sudah ini bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi khalaqta qalbahu min jalalika wa yaynahu min jamalika fa asbaha farihan masrura wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Sahibul Majlis, Sahibul Bayan, Al-Habib Nuh Bahasim, wa ahina Ustaz Habib Naufal bin Hurtab Aslaf, ahina Al-Khali Sayyid Zaki bin Hamid bin Agil, dan para pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat, rahmat, barokah daripadanya. Amin Allahumma amin. Wani, tadi kita sudah mendengarkan sedikit dari mutiara untayan kata Al-Habib Zaki sungguh indah. Al-Fakir di sini akan mencoba melengkapi siapakah sosok Rasulullah. Kenapa kita selalu membaca maulid? Kenapa selalu diulu-ulukan? Siapakah beliau? Sesuatu yang bersanding, bersamaan, memiliki ta'aluk kepadanya, pasti mulia. Yang terbaik, yang paling ajib, yang paling afdal. Kita sebutkan banyak. Afdal niat, paling bagus, yang paling utamanya air. Bukan air Zam-Zam, bukan sungai ini, bukan yang lain, tapi apa? Air yang keluar di antara jemari-jemari Rasulullah SAW. Afdolul turab, paling utamanya itu tanah yang bersanding di kuburan Rasulullah SAW. Semua yang di situ dikatakan afdol, di situ ada Sayyidina Muhammad. Bahkan antara Makkah dan Madinah, para ulama mengatakan lebih afdol Madinah dibanding Makkah. Tapi kalau dinisbatkan Ka'bah, tentu lebih Ka'bah. La ilaha illallah. Banyak keutamaan Rasulullah. Afdalul ummah Sayyidina Muhammad. Afdalul anbiya Nabi Muhammad. Bahkan para ulama memiliki pendapat satu dengan yang lain, perbedaan yang sangat kuat antara afdalul, ya paling utamanya keluarganya Nabi Muhammad, apa keluarga Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim mendapat julukan bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Tapi karena di sini ada Sayyidina Muhammad, maka lebih mulia Sayyidina Muhammad. Ini keistimewaan, dan alhamdulillah kita jadi umatnya. Ketika Nabi Allah Adam diperintahkan, para makhluk diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, itu Allah tidak sujud kepadanya. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, Allah memulainya dengan bersolawat pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ini keistimewaan yang luar biasa ya Ibu. Ketika Nabi Allah Musa tidak bisa melihat Allah, tapi Nabi Allah Muhammad berapa kali melihat Allah? Berapa kali beliau bertemu? Ini keistimewaan yang luar biasa. Dan tujuannya kita diadakan maulid, dipengertikan sejarah hidup Rasulullah. Apa tujuannya? Biar kita tahu qadarnya Rasulullah. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang maka tak. Ya ini, gimana kita bisa mencintai kok kita tidak mengenal? Gimana kita bisa mencintai kok kita tidak sayang? Tentunya kita akan mengetahui sejarah kisah terjang kehidupan beliau dengan membaca maulid, dengan kumpul orang-orang sholat, dengan melihat daripada pewaris-pewaris Nabi. Al-anbiya la yurathu dinan wa dirham. Para nabi itu tidak meneruskan dinar dan dirham, tapi meneruskan apa? Al-ilmu. Ini umat kita, ini yang sangat diperjuangkan. Rasulullah memperjuangkan kita. Sebelum kita ada, sudah diperjuangkan. Ummati, ummati, ummati. Mana balasan kita? Ketika akhir hayatnya beliau, ketika sakaratul maut, disebutkan setengah dari sakitnya sakaratul maut kepada karena terlalu pedih. Ini orang cinta ya. Beliau tidak kenal kita, tapi banyak pengorbanan yang kita. Banyak kemudahan yang terjadi di umat ini disebab Rasulullah. Kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan malam Lailatul Sya'ban, malam Isra Mi'raj, malam 12 Rabiul Awal, bulan Ramadan dan lain sebagainya. Itu sebab apa? Sebab Rasulullah. Inilah keistimewaan yang luar biasa ya kawan. Tadi sudah diterangkan panjang lebar, tapi saya mau menunjukkan ini Nabi kita. Ini loh yang punya ini umat. Siapa ini? Beliau tidak dilahirkan bulan Ramadan. Beliau tidak dilahirkan Ashurul Hurum. Beliau tidak dilahirkan hari Jumat. Beliau tidak dilahirkan waktu bainal maghrib wal isya. Karena itu waktu-waktu itu tadi sudah memiliki kemuliaan. Tapi Rasulullah dicarikan waktu yang tidak memiliki kemuliaan. Tapi sebab di situ ada Rasulullah, semua itu jadi mulia. Kita lihat bulan Rabiul Awal tidak ada kemuliaan di situ, tapi karena Rasulullah lahir di situ jadi mulia. Hari Senin tidak ada kemuliaan di situ, tapi karena ada Rasulullah di situ lahir jadi mulia itu hari. Ini keistimewaan yang luar biasa. Kenapa tidak diambil di tempat lain? Karena menunjukkan Rasulullah mulia di diri. Rasulullah itu mulia, yang bertakluk kepadanya akan menjadi mulia. Kira-kira mau tidak bertakluk kepada Rasulullah? Mau nggak? Tadi sudah disebutkan masalah sholawat, janji-janjinya, riwayat-riwayatnya disebutkan. Barang siapa yang bersolawat sekali kepada Rasulullah akan dibalas 10 kali sholawat. Dan satu sholawat nanti bisa dibalas juga daripada malaikat dan dibalas kepada Allah. Kalau sholawat kepada kita, sholawat dari kita adalah doa, dari malaikat adalah istighfar, dari Allah adalah rahmat. Ini sungguh luar biasa. Bahkan khususiyatnya apa? Sholawat adalah amal ibadah paling mudah. Kita yang lainnya belum tentu bisa kita lakukan. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lainnya ibadah yang lainnya harus rukunnya, harus syaratnya, belum tahu sah atau enggaknya, belum tahu diterima apa enggaknya, belum nanti penyakit hatinya daripada sombong, riya, hasud dan lain sebagainya. Bisa tidak terterima, bahkan bisa mendapatkan bala. Adapun sholawat, walaupun dalam keadaan dia ada masalah. Ini keistimewaan yang luar biasa. Kita memiliki Nabi yang sangat istimewa. Ya kawan, bangga. Buat diri kita bangga. Ini loh Nabi. Inilah Rasulku. Sehingga insya Allah dengan bangganya kita, Rasulullah bisa bangga kepada kita. Kok sudah Rasulullah bangga kepada kita? Tidak ada yang susah. Makanya kita diajarkan. Kenapa kok kita mengadakan al-limu awladakum anil mahabbati Rasul? Beritahukanlah kepada anak-anakmu untuk mencintai Nabi. Alhamdulillah ada salah satu dari jamaah kita membuat acara tasmiyah di tempat yang istimewa, tempat maulid Nabi. Diajarkan untuk mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Harusnya seperti itu ya Tuhan. Sejak dini kenalkan kepada majelis taklim, kenalkan kepada Rasulullah SAW, kenalkan kepada hakikatnya cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga ke depannya semua urusannya insya Allah selalu bertakluk dengan Nabi. Kalau sudah bertakluk dengan Nabi, jangan takut, semua akan dikatakan, dipermudah, dimuliakan, tidak ada yang mana yang sengsara. Sudah contoh-contohnya sudah banyak, tadi disampaikan sudah banyak di kitab Maulid mau kita kaji, kita selidiki. Oh ternyata ginilah sepak terjang Rasulullah SAW.
Tapi gimanakah bukti cinta? Kalau ngomong cinta tanpa bukti namanya bohong. Tapi harus ada bukti. Ya kan? Kita ngomong menikahi seseorang tentu ada yang namanya mahar. Bukti kita mengeluarkan harta. Begitu juga yang namanya cinta. Mana buktinya? Apakah kita sudah menjalani sunnah-sunnah Rasulullah? Apakah kita sudah meneladani gimana sifat terjadi Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang dikatakan terus-menerus dalam keadaan sedih. Kalau Rasul. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita lihat sifat terjadi beliau. Beliau keluar dari tanah kelahirannya. Beliau dimusuhi, bahkan dilempari sama anak kecil dan lain sebagainya. Bahkan ketika diberikan kemenangan di perang Badar, belum sampai seberapa dikabari anaknya wafat. Ini orang yang selalu penuh dengan cobaan. Kita merasa cobaan kita paling berat di dunia. Rasulullah ya, sejarahnya beliau. Akhir hayatnya baru merasa gembira. Ini perjuangan yang luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, beliau selalu bersenyum. Beliau selalu menyenangkan orang yang memandang wajahnya. Beda sama kita. Sehari diamui istri, mukanya cemberut 2 bulan. Ya, atau banyak utang, tidak bisa ngomong. Beda. Ya, Rasulullah yang penuh dengan tekanan, memikirkan umat untuk ke depannya, selalu berada tersenyum. Orang yang mandang senang. Banyak, jauh. Minimal, belum bisa. Minimal kalau ketemu, pura-pura senyum dulu lah. Senyum itu ibadah ya, orang. Apa susahnya? Bahkan di luar sana, orang yang tidak senyum, itu ditakutkan nanti mukanya itu ada rusak. Karena apa? Tidak ada pergerakan. Penting ini. Ini manfaat buat diri kita, manfaat bagi orang lain. Wah, ini penting. Aku adalah sunnah Rasulullah. Walaupun masih bisa 1-2 sunnah, lakukan. Bismillah. Tunjukkan cinta kita. Benar-benar mengatakan berharap syafaat Nabi. Benar-benar mengatakan ingin yang dapat barokah Nabi. Tapi tidak mau melakukan apa yang ditunjukkan sama Nabi. Bohong namanya. Bohong ya Tuhan. Perjuangkan diri kita. Jangan sampai orang lain yang mendapatkan syafaat juga suat diam. Jangan. Yang bisa menyampaikan diri kita pertama, jangan berharap sama orang, tapi berharap diri sendiri. Kalau diri kita sudah kita harapkan, insya Allah nanti ke depannya para ulama, para orang kasih-kasihnya Allah, hingga Rasulullah akan tahu kepada kita, akan mau membantu kita, memberikan syafaat kepada kita. Hewani, ini agama perlu kita jaga. Jangan sampai gara-gara ini sudah akhir zaman, kita salah pergaulan, rusaknya ini agama gara-gara kita. Jangan. Kita harus menjaga benar. Ini amanat yang sangat luar biasa. Kita pertahankan. Alhamdulillah, beliau mengadakan majelis ta'lim. Beliau mengingatkan kita untuk mahabbah bin Nabi. Selalu terus-menerus memperbarui cinta kita sehingga mengetahui siapa sosok Rasulullah. Insya Allah, yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga kelak kita pantas mendapat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Al-Fakir tidak perlu berpanjang lebar. Tentu kalau ada salahnya dari Al-Fakir sendiri, kalau ada benarnya adalah dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal mu'minin bima asyrafa fiha min nuril imani wal yaqin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sahibul Bait dan yang mentaksis dan mendirikan daripada majelis ta'lim ini, yaitu adalah Abang Sepupu Ulun Al-Habib Nuh bin Al-Habib Idris Al-Bahashim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan beliau kesehatan, semangat yang kuat untuk mengumpulkan daripada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi, dan selalu memberikan kita daripada arahan
untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan tamu jauh-jauh ini, saudara kita, teman kita, atau guru kita semua juga di sini. Al-Habib Muhammad Rajab Al-Habsyi, ini beliau dari Solo. Ini salah seorang daripada cicitnya sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga teman beliau Al-Habib Zaki bin Agil. Beliau ini jauh-jauh juga datang dari Tuban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur kita semua. Wabil khusus beliau ini para orang-orang yang memegang daripada panjinya Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua daripada apapun yang kita pinta, menunaikan daripada hajat kita, melunasi daripada hutang-hutang kita, melancarkan daripada semua urusan kita. Dan semoga Allah SWT dengan berkat kehadiran para habaib, para ulama, para guru-guru agama, para talibul ilm, dan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada rahmatnya di tempat kita ini, di tempat-tempat yang dekat dengan tempat ini, ataupun tempat yang jauh daripada tempat ini, daripada tempat-tempat muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu sebagai tempat ataupun waktu untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika bulan Maulid kita diingatkan agar kita mengingat kepada Nabi Muhammad SAW baraka alaihi wa ala alihi. Diadakan Isra wal Mi'raj pada bulan Rajab untuk kita mengingat kepada Nabi Muhammad SAW baraka alaihi wa ala alihi. Bahkan pada bulan Sya'ban seperti yang disebutkan oleh guru-guru kita, kenapa banyak juga daripada para habaib, para ulama, mereka dicabut daripada nyawa mereka, umur mereka habis, ditutup dengan husnul khatimah pada bulan Sya'ban ini. Karena mungkin sebahagian daripada kita susah ngumpul untuk perkumpulan daripada perkumpulan-perkumpulan yang baik ini. Ketika mereka meninggal dunia dan kita teringat daripada mereka, akhirnya kita mengadakan perkumpulan, mengadakan haul. Akhirnya ketika kita duduk di haul, kita membaca salawat bersama, membaca istighfar bersama, membaca tahlil bersama, dan kita akhirnya di sana mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama. Akhirnya kita ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mungkin kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita duduk di majelis seperti ini, akhirnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Coba kita lihat, meninggalnya mereka bisa menjadi manfaat bagi orang-orang beriman. Meninggalnya ulama ini, alhamdulillah kita mengadakan haul daripada Al-Habib Harun bin Abdurrahman Al-Bashim. Beliau meninggal pada bulan Sya'ban karena mungkin setelah bulan Rajab kita sudah lupa. Malas bersalawat, malas beristighfar, lupa kepada Allah SWT, lupa kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal bulan Sya'ban, akhir-akhir Sya'ban, akhirnya kita berkumpul memperingati daripada haul beliau, dan kita akhirnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Semoga perkumpulan ini memberikan bekas di dalam hati kita. Semoga perkumpulan ini memberikan bekas di dalam hati keluarga kita dan jiran tetangga kita kepada mukminin dan mukminat. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah fungsi daripada perkumpulan. Oleh karena itulah, seperti yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi, kalau sudah dekat bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi mengumpulkan para sahabat. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya sebentar lagi kita menemui dan menjumpai daripada bulan yang mulia, yaitu adalah bulan yang dinamakan dengan bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa alihi. Bulan daripada bulan Al-Qur'an yang mana diturunkan di sana daripada firman Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, daripada peristiwa-peristiwa yang besar seperti perang Badar. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabatku, qad adallana syahrun azim, syahrun mubarak.
sudah di hadapan mata kita ini. Bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita ketika hadir haul dengar Habib Zaki, beliau bilang bahwasanya orang kafir pun mereka mendapatkan manfaat dan berkah daripada bulan Ramadan tersebut. Karena apa? Usaha mereka, dagangan mereka dan lain sebagainya menjadi laris. Gara-gara apa? Gara-gara bulan Ramadan. Bahkan gak cuma orang kafir, orang-orang beriman. Kita yang jualan, ini yang jualan baju, yang jualan bingka, yang jualan wadai, yang suaranya bagus jadi imam dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadan mereka mendapatkan berkah. Akhirnya ujar orang Banjar itu nangka ada pakai ya pakai. Ini santri-santri ini kada pakai. Pada dibuncu duduk sekali bulan Ramadan di kampung boleh jadi imam. Sekali boleh ke kampung, kultum saban subuh luar biasa. Berjualan kada payu bingga, lumpur surga, macam-macam. Bulan Ramadan luar biasa. Ibu-ibu nang ada suruh berjualan juga. Baolah gagal kada nyaman, ya itu payu juga. Berkah apa ini? Berkah bulan Ramadan. Sidin kada makan model itu. Bilang yang puasa. Karena kau merasainya, pengen nyaman kan untuk kalau sekali bawa ke rumah. Bulu ya segalanya. Berkah apa ini? Berkah bulan Ramadan. Nang mau jualan baju, ayo artinya parah sudah bulan Ramadan, ayo pakai baju yang bagus. Bulan Ramadan menjadi brand akhirnya. Brand baju. Kada usah lagi pian pakai brand ini brand itu, tulis saja Ramadan telah dekat, payu baju itu. Apa ini? Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Oleh karena itulah kata Nabi Muhammad SAW, "Lau ya'lamuna ma fi Ramadan latamannau ayyakuna as-sanata kulluhu min Ramadan." Kalau seandainya mereka tahu dan mengingat daripada apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar semua tahun ini bulan-bulannya dijadikan bulan Ramadan. Karena yang jualan laku luar biasa, yang jadi ustadz laku, yang jadi imam laku, yang jadi ini laku. Akhirnya apa? Mereka menginginkan agar semua bulan-bulan itu dijadikan daripada bulan Ramadan. Nah, disinilah ikhtibar ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika masuk bulan Ramadan, apa tujuan kita? Apakah hendak supaya wadai payu? Apakah supaya baju payu? Atau sekiranya terpakai jadi imam di langgar atau di masjid? Ini ujian ini. Karena apa? Ketika kita fokus ke sana, akhirnya lupa dengan keagungan bulan Ramadan. Gara-gara kita fokus berjualan wadai, bolah bingka, bolah sumber surga, akhirnya kada ingat lagi taraweh, kada ingat lagi membaca Quran. Nah, ampun, kalau pindah hangit bingka, kalau pindah terbakar ini baju, pernah menjualan baju aja, la haula wala quwwata. Jadi pada itulah, itu ikhtibar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ketika masuk bulan tersebut, apakah itu melupakan mereka daripada Allah SWT dan Rasulnya? Apakah mereka sambil bekerja sambil mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itulah kita siapkan rohani kita siapkan hati kita agar ketika kita menyambut bulan Ramadan, niat kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cuma memperbanyak, tetapi keikhlasannya juga kita tambah, kekhusyuannya juga kita tambah, dan nominalnya dan bobotnya juga kita tambah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Enggak jadi masalah jualan bingka, enggak jadi masalah jualan baju, enggak jadi masalah jualan ini jualan itu, promo ini promo itu. Tapi ingat, ketika kita jualan itu pekerjaan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap mukmin agar mereka berusaha, bahkan titik keringat daripada orang yang beribadah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ingat, ketika kita berjualan dan bekerja itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
agar anak kita tidak kelaparan, agar kita tidak meminta-minta kepada orang lain. Wah kata. Jadi kita ingatkan dan kita tanamkan di dalam hati kita daripada itu semua. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW mengumpulkan daripada para sahabat. Dan inilah tujuan kita juga semua berkumpul. Semoga kita bisa mendapatkan daripada manfaat perkumpulan ini, sehingga kita tidak lalai dengan duniawi, sehingga kita melupakan daripada akhirat, tetapi dunia kita membantu kita daripada akhirat. Inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam untuk negeri akhirat. Karena kalau kita lupa daripada nilai ibadah yang berada di dalamnya, itu sekedar dunia yang bakalan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita melakukan daripada pekerjaan lain sebagainya, ingat daripada akhirat, itu bakalan menjadi investasi buat kita di negeri akhirat. Semoga investasi kita tambah banyak kelak di surga, tambah banyak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah kita harus mempersiapkan daripada bulan Ramadan tersebut, yang mana Rasulullah SAW menyambung daripada hadis tersebut bahwasanya pada bulan Ramadan itu sesuatu yang sunnah apabila kita kerjakan pahalanya menjadi pahala yang fardu. Maksudnya gimana ini? Ini biar tahu ya, biar paham makna sunnah menjadi pahala fardu. Para ulama menyebutkan bahwasanya pahala fardu itu berlipat ganda daripada pahala yang sunnah 70 kali lipat. Mau lebih paham? Kita puasa, kita misalnya puasa ini, puasa Ramadan ketinggalan sehari, itu tidak bisa menutupi satu hari bulan Ramadan puasa kita, kecuali kita puasa sunnah 70 kali. Kita sholat subuh ketinggalan, satu rakaatnya tidak bisa ditempel kecuali 70 rakaat daripada sunnah. Dalam artian 2 rakaat 140 rakaat sunnah baru bisa menutupi daripada 2 rakaat daripada pekerjaan fardu tersebut. Nah, pada bulan Ramadan ini Allah SWT melipat gandakan daripada pahala yang sunnah seperti seakan-akan fardu, dilipatkan menjadi 70 kali lipat. Akhirnya yang fardu gimana? Dan yang fardu dilipat gandakan oleh Allah SWT 70 kali lipat lagi di atasnya. Wah kata. Oleh karena itulah pada bulan Ramadan itu banyak-banyak kita mempunyai daripada amal-amal yang sunnah, dan jangan sampai meninggalkan daripada yang fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita perlu mengingatkan bahwasanya pada bulan Ramadan itu hendaknya kita jangan sampai melupakan daripada 4 hal ini. Ini kisah sanggup kita nih ke rumah. Sekira karena bulan Ramadan jangan sampai lapas nang 4 ini. 2 perkara yang menyebabkan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara yang lain itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti memerlukan daripada 2 perkara tersebut. Yaitu adalah 2 perkara. Yang pertama yaitu syahadatu an la ilaha illallah, dan kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 perkara yang lain yaitu adalah, ini sebenarnya sering kita dengar, yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita meminta agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka. Nah, ini perbanyak daripada doa tersebut. Oleh karena itulah kata para ulama, kalau seandainya kita membaca daripada asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dan setelahnya kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, 3 kali tadi, 1 kali ini, niscaya apabila kita berdoa setelahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tahu kapan tempat diijabah daripada doa kita? Ini baca ketika mau buka puasa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar 3 kali. Habis itu kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka setelah itu apabila kita berdoa, apapun keinginan kita maupun keinginan duniawi ataupun ukhrawi akan diijabah oleh Allah
Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itulah di dalam hadis disebutkan bahwasanya inna lis-shaimi 'inda iftarihi la da'watan mustajab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang puasa ketika mereka mau berbuka puasa itu ada doa yang dijabah. Jangan kita ragu, pasti dijabah oleh Allah SWT. Apapun daripada amalan kita, apapun daripada doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak sugih, minta sugih di situ. Insyaallah sugih tahun ini. Hendak jadi anak berbini, baru berbini aja. Minta tahun ini, insyaallah tahun ini kan sampai bulan Ramadan sudah bisa bini. Apalagi belum bisa anak ya, insya Allah kalau sampai tahun ini bisa anak sudah. Apalagi minta pada waktu itu. Dan ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah. Pada suatu hari Sayyidatuna Aisyah datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, kalau seandainya Lailatul Qadar ada dan diturunkan daripada Lailatul Qadar pada malam itu, apa yang kita minta kepada Allah SWT? Maka kata Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca daripada doa tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada segala hajat-hajatmu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Karena kita, kenapa kok ulun bahas daripada doa ini? Karena banyak di antara kita kadang hadir acara pembukaan gitu. Orang baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minar. Ini panderan kawanan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ada mungkin mah ngelikin rokok ya Allah. Masih puasa. Pandai dari situ, orang ramai baca itu. Padahal ini adalah doa yang sangat besar. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat daripada kehidupan kita, kenapa jadi melarat? Kenapa usaha jadi ngalih? Kenapa jadi ini itu dan lain sebagainya serba ngalih? Gara-gara kita juga ketika orang-orang mendekatkan diri kepada Allah SWT, ketika Allah SWT hendak mengijabah doa kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diijabah daripada doa, kita juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita datang, ini misalnya hendak duit kayak orang sugih. Mengetok lawang kayak orang sugih. Mat muhal sini, napa aja kabar? Hendak duit. Nah, jangan orang sugih ini preman kan apa yang datang? Aku kan banyak mesti tacut. Kionya tacut nepokulinya. Kenapa? Soalnya tidak ada. Kurang daripada istisyar, dia meminta daripada bantuan kepada orang tersebut. Kita kalau minta kepada Allah SWT, resapi di dalam hati kita, ya Allah, aku hambamu, saya ini adalah hambamu yang sangat berharap daripada bantuanmu. Ya Allah, kabulkanlah daripada doaku. Insya Allah Allah SWT akan mengijabah daripada doa-doa kita. Semoga yang hadir di sini semua Allah SWT mengijabah daripada doanya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi. Ini sebenarnya rancak juga dibaca, yaitu apa? Ya azimu ya Allah, anta ilahi la ilaha ghairu ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ini dibaca doanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ini ketika mau buka puasa, sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah SWT, seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Baca daripada doa tersebut agar kita apa? Ini kan kita banyak kotoran, kita banyak dosa. Kapan kita mau istighfar kepada Allah SWT ini? Baca daripada ya azimu ya azim ila akhir yang kita sebutkan tadi. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Sampai-sampai setelah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat daripada doa tersebut, sini wahai sahabatku, kata Nabi SAW, sesungguhnya itu doa saya wasiatkan kepada kalian agar kalian ajarkan kepada anak cucu kalian. Ini bayangkan Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk apa? Untuk kita mengajarkan, para sahabat mengajarkan kepada orang-orang yang setelah mereka, maupun daripada keluarganya, anak
anak cucunya ataupun jiran tetangganya dan lain sebagainya daripada orang-orang yang setelah daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Alhamdulillah akhirnya doa tersebut sampai kepada kita. Tinggal kita mengamalkannya. Tinggal kita bagaimana membacanya. Apakah lidah kita mudah untuk membaca tersebut ataukah berat? Nah, jadi apa? Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala, ini tadi malam Lailatul Qadar, dekat sudah. Bulan Ramadan ini di hadapan kita. Pastinya setiap daripada kita menginginkan daripada Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pada suatu hari sedang merenung. Merenung apa? Karena beliau mengingat daripada umur-umur para anbiya dan para umat anbiya terdahulu itu panjang umurnya. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW ma baina sab'in wa sittin, antara 70 60. Akhirnya Rasulullah SAW merenung. Maka kata Allah SWT, apa yang kau renungkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah SWT Maha tahu, tetapi agar kita mengambil daripada yang itibar. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku merenungi para umatku kesian. Mereka umurnya pendek, otomatis mereka tidak bisa mempunyai amalan yang banyak. Maka sesungguhnya kata Allah SWT, aku turunkan pada setiap bulan Ramadan di dalam satu malamnya itu daripada Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Tahu 1000 bulan berapa? Itu lebih daripada 80 tahun. Kalau kita setiap malam bulan Ramadan mendapatkan daripada Lailatul Qadar, maka niscaya umur kita berlipat ganda akhirnya. Setiap kali satu malam kita mendapatkan daripada 80. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, apakah harus lihat kita Lailatul Qadar itu? Apakah harus lihat katanya? Maka kata para ulama, tidak harus lihat. Yang penting ketika malam Lailatul Qadar turun, dia beribadah kepada Allah SWT, dia mulai, maka Allah SWT akan memasukkan dia menjadi orang-orang yang mendapatkan daripada pahala Lailatul Qadar tersebut. Bagaimana agar dia dikategorikan orang yang mendapatkan qiyamul lail ini? Maka kata para ulama, cukup dengan sholat isya berjamaah dan meniatkan di dalam hatinya bahwasanya insya Allah subuh kita berjamaah pulang. Itu paling sedikitnya. Amunnya kawat tarawih, lebih bagus lagi kawat sembahyang witir, lebih bagus lagi kawat sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubat pada malam tersebut, lebih lagi. Dan ingat seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah, perbanyak daripada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan diantara daripada amalannya lagi, ini soalnya ilmu amal ini, catat nih, simpan ke rumah kita. Nyaman-nyaman, ini belum pilihan nang ringan-ringannya. Amunnya hendak beratnya, Imam Syafi'i 60 kali khatmah pada setiap bulan Ramadan. Ini hendak beratnya nih, 60 kali khatam. Ada kan sanggup di sini? Sekali khatam aja kebuihan muntung. Artinya ulun ini kebiasaan baca Al-Quran. Ini nang makanya ulun pilihan nang ringan-ringannya, tapi insya Allah ini berat, insya Allah diberikan oleh Allah SWT. Maka disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam Lailatul Qadar, niscaya itu jauh lebih disenangi oleh Allah SWT daripada orang yang menghatamkan Quran di setahunnya penuh itu. Ayat kursi dalam artian malam bulan Ramadan jangan kada ingat membaca ayat kursi. Nyaman benar kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ketika diturunkan Lailatul Qadar, walaupun kita kada tahu pas membaca itu, maka pahalanya lebih baik daripada pahala setahunan kita membaca Al-Quran setahun. Khotam saban hari setahunan itu dipenuhi dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca ayat kursi, itu lebih dicintai oleh Allah SWT ketimbang orang tersebut. Nyaman benar kalau lah. Apa tadi poinnya nih? Ceramah alhamdulillah sudah panjang lebar sudah kita. Ini tinggal amal kita nih. Apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu minan nar. 3 kali sebelum membuka paling kada amunnya kawa sepanjang waktu selain daripada baca Al-Quran bagus lagi. Habis itu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sambung lagi. Ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ila akhirih. Terus apa? Setiap malam jangan kada ingat kita membaca daripada ayatul kursi dan membaca daripada doa apa tadi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna di salat malam. Satu lagi. Yaitu Allah kita membaca la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Subhanallah rabb
Rabbus samawati sab'i wa rabbul ardin. Itu baca 3 kali setiap malam. Maka disebutkan oleh para ulama, bahkan itu ada hadis juga riwayat dhaif, bahwasanya barang siapa yang membaca tersebut pada malam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala Lailatul Qadar walaupun malam itu bukan malam Lailatul Qadar. Dalam artian apa? Kita hendak Lailatul Qadar sebentar malam dah. Ini amalannya. Baca la ilaha illallah rabbul arsyil azim, subhanallah rabbus samawati sab'i wa rabbil ardin. Baca 3 kali setiap malam, niscaya pahalanya bagaikan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada setiap malam. Dalam artian setiap malam kita khairun min alfi syahr, setiap malam kita khairun min alfi syahr, dan lain sebagainya daripada amalan-amalan. Tapi insya Allah itu cukup kita bawa ke keluarga kita cukup bawa kepada cucu kita, kepada jurang tinggal kita, tinggal kita amalkan. Daripada itu insya Allah ringan benar sudah. Ulun pilihan yang paling ringan kesan bubuhan kita semua. Buhan ulun pun perlu nang ringan ini. Sisanya terserah kita. Paling kata ini jangan sampai ketinggal. Semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga kita bisa ringan lidah kita daripada membaca doa tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Allahumma barik lana fi baqi min sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi baqi min sya'banina wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi baqi min sya'banina wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Nah ini ada banyu dibagi ya. Ini banyu kesan penerang hati. Berapa hadiahnya? 10.000 hadiahnya. Dan insya Allah ini banyu dibacakan oleh Habib Zaki dan Habib Muhammad. Bismillah, Fatihah.